Dini, Hadir. Tika, Hadir. Gina, Hadir. Irma, Hadir. Mutia, Hadir. Silpi, Hadir. Tiara, Hadir. Pinkan. Hadir. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan Kak Eni untuk memimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Sebelumnya Ibu pada pertemuan yang lalu Ibu sudah menjelaskan materi tentang pecahan, apa itu bilangan pecahan, ada desimal dan lain sebagainya. Coba sekarang di sini Ibu tanya, kalian masih ingat nggak apa itu bilangan pecahan? Silakan angkat tangan yang ingin menjawab. Saya Bu. Silakan Irma, apa jawabannya? Bilangan yang berbentuk ABCD dibesarkan dengan Nah itu dia anak-anak, tadi yang dikatakan Irma sudah benar ya. Jadi bilangan pecahan itu adalah bilangan yang berbentuk A per B di mana B-nya ini tidak sama dengan 0. Nah bilangan pecahan ini akan kita gabungkan materinya dengan materi kali ini, yaitu tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalian juga mungkin pernah dengar apa arti dari kata perbandingan. Kan di dalam perbandingan ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengajarkan tentang perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Ibu akan kasih contoh masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Misalkan saja Silvi ini membeli 5 permen. 5 permen ini seharga 10.000. Nah, berarti ketika dia harga permennya 10.000 itu dapat 5. Tapi ketika dia membeli 10 permen, berapa rupiah atau berapa harga yang harus dia bayar? Nah, masih banyak juga permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan membandingkan harga baju, terus membandingkan kinerja. Misalkan ada seorang pekerja bangunan atau kuli bangunan itu akan menyelesaikan bangunannya selama 30 hari oleh orang 15 orang. Ketika orangnya itu bertambah menjadi 20 orang, kemungkinan berapa hari bangunannya itu akan selesai? Coba dari kalian mau angkat tangan, mau jawab sendiri atau mau Ibu tunjuk. Coba kalian sebutkan contoh, salah satu contoh aja permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai maupun berbalik nilai. Saya Bu. Silakan Tika, gimana jawabannya? Contohnya, ketika saya membeli 3 pensil harganya 6.000, 5 pensil harganya menjadi 10.000. Nah, yang tadi disampaikan Tika itu sudah benar ya. Misalkan tadi Tika menyebutkan ketika dia membeli 3 pensil, dia itu membayar uang seharga 6.000. Tapi ketika dia punya membelinya 5 pensil, berarti yang harus dia bayar adalah uang 10.000. Nah, coba kalian teliti. Yang tadi Tika sampaikan itu adalah termasuk kepada perbandingan senilai. Ya, itu terhadap perbandingan senilai karena kenapa? Karena dari dua besaran tersebut, yaitu besaran tentang harga dan juga barang, ketika kita membeli suatu barang, membeli 5 barang dengan harga 10.000. Nah, ketika kita akan membeli 10 barang, pasti harganya juga akan tambah mahal, tambah naik. Jadi bisa kita simpulkan perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang ketika perbandingan dua besaran antara dua besaran, di mana satu besarannya naik, maka yang besaran yang lain juga ikut naik dan juga sebaliknya. Nah, selanjutnya untuk materi perbandingan berbalik nilai. Nah, tadi kan perbandingan senilai yang disebutkan kita. Nah, sekarang untuk perbandingan berbalik nilai, Ibu contohkan. Tadi kan yang senilai. Kalau berbalik nilai berarti nilainya terbalik. Nilai terbalik di sini yaitu ketika besaran yang satu naik, berarti besaran yang lainnya akan turun. Misalkan saja ketika kita
orang pekerja tadi yang ibu sampaikan. Misalkan 20 orang pekerja bangunan, pekerja rumah itu bisa menyelesaikan rumah dalam waktu 30 hari. Sedangkan apabila pekerja tersebut ditambah menjadi misalkan 25 orang, berarti otomatis hari bangunan itu akan tambah cepat gitu. Yang tadinya 30 hari ketika ditambah orang menjadi 5 orang menjadi 25 orang itu akan bisa menjadi misalkan 25 hari atau 10 hari itu akan jadi. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu harap kalian bisa membedakan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Dan selain itu juga kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu punya KPD, nanti kalian akan kerjakan secara berkelompok. Di sini nanti Ibu akan bagi kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Di sini ada nama, terus ada penanaman konsep juga, kalian baca terlebih dahulu materinya. Terus nanti kalian akan mengerjakan permasalahan. Ada 2 masalah di sini, dan masalah pertama dan masalah kedua yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, nanti Ibu bagi kelompoknya, terus kalian kalau ada yang tidak dimengerti, Ibu misalkan bagaimana isinya, Ibu nanti itunya dari mana gitu, bahan ajarnya gitu, nanti kalian bisa tanya ke Ibu. Kalian bisa lewat pakai internet, bisa menggunakan sumber belajar dari internet maupun buku-buku sumber lainnya. Nanti kalian kerjakan secara berdiskusi ya. Sekarang Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok yang pertama yaitu ada Dini sama Irma, terus Pika dan juga Silvi. Sedangkan kelompok yang kedua ada Pinkan, Gina, dan juga Mutia dan juga Lala. Silakan untuk duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Satu, konsep perbandingan senilai. Terdapat ada 2 jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ananda akan mempelajari mengenai perbandingan senilai. Ibu, apakah harus ditulis kesimpulannya? Iya Silvi, nanti kelompok kalian mengutarakan kesimpulannya dari diskusi tersebut ya. Seorang pekerja pemungut biji sawit memiliki pekerjaan memungut biji sawit pada blok sawit tertentu sesuai jadwal setiap harinya. Para pekerja diberikan upah sebesar Rp36.000 setiap 2 karung biji sawit yang dikumpulkannya. Pada suatu hari, seorang peternak memiliki 30 ekor domba dan mempunyai persediaan makanan selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor domba, maka berapa hari persediaan makanan akan habis? Dan identifikasilah masalah tersebut. Apakah termasuk masalah perbandingan senilai atau berbalik nilai? Nah, sekarang kalian coba simpulkan apa yang telah didiskusikan tadi oleh kelompok masing-masing. Tadi ada yang kebagian kelompok perbandingan senilai dan ada yang kebagian kelompok perbandingan berbalik nilai. Silakan untuk masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikannya ke Ibu. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara 2 besaran yang apabila salah satu besaran memiliki nilai semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar dan sebaliknya. Ada Bu, perbandingan berbalik nilai adalah suatu bentuk perbandingan yang apabila salah satu besaran yang diperbandingkan nilainya bertambah, maka besaran lainnya memiliki nilai yang semakin kecil. Nah, tadi udah ya yang disampaikan oleh kelompoknya masing-masing, diskusinya, terus juga kesimpulannya juga sudah benar. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kalau untuk
lebih memperjelas, Ibu akan kasih medianya ya supaya kalian lebih jelas mengenai perbedaan dari perbandingan nilai dan berbalik nilai. Silakan untuk masing-masing kelompok maju ke depan. Nanti Ibu akan kalian akan praktekkan media dari perbandingan nilai dan berbalik nilai menggunakan botol perbandingan. Nah, pada tahap ini anak disuruh untuk memasukkan 20 kelereng ke dalam botol dan di waktu oleh stopwatch berapakah waktu yang akan mereka habiskan untuk memasukkan 20 kelereng ke dalam botol tersebut. Kemudian anak tersebut menambah lagi 10 kelereng ke dalam botol hingga waktunya berubah menjadi 37 detik. Kemudian pada percobaan pertama, satu orang anak memasukkan 20 kelereng ke dalam botol, waktunya adalah 25 detik. Sedangkan kita akan menyuruh dua orang anak untuk memasukkan 20 kelereng ke dalam botol, waktunya itu hanya 17 detik. Silakan kembali ke tempat. Nah, oke, sudah jelas bukan tadi dari media kita ketahui bahwa ketika tadi dipraktekkan oleh teman kalian, perwakilan teman kalian, ketika teman kalian memasukkan kelereng 20 kelereng ke dalam botol dalam waktu 25 detik. Kemudian tadi untuk praktek perbandingan berbalik nilainya, ketika satu orang memasukkan 20 kelereng ke dalam botol, waktunya 25 detik. Sedangkan untuk dua orang ditambah lagi satu orang, kedua orang memasukkan ke dalam botol, maka waktunya akan berkurang menjadi 17 detik. Dalam 17 detik memasukkan 20 kelereng dalam waktu 17 detik. Yang tadi hanya satu orang memasukkannya, waktunya adalah 25 detik. Sedangkan dua orang tadi kita tambah nilainya, dua orang itu berarti tadi waktunya hanya 17 detik. Nah, waktunya berkurang kan. Jadi kan tadi kalau berbalik nilai, tadi besaran yang pertama yaitu jumlah anaknya tadi menjadi dari 1 menjadi 2 orang anak yang memasukkan ke dalam botol. Sedangkan besaran yang keduanya itu waktu. Tadi ketika ditambah satu anak, itu kan bertambah satu anak. Sedangkan waktu untuk memasukkan kelereng ke botolnya itu menjadi berkurang yaitu 17 detik. Nah, gimana anak-anak, udah paham kan tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai? Nah, terima kasih buat kalian yang sudah aktif dalam pembelajaran kali ini. Terus tingkatkan semangat belajar kalian. Terima kasih buat yang sudah mau maju, yang mau mempraktekkan. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran, sekarang kita berdoa terlebih dahulu untuk KM-nya. Silahkan pimpin doa. Oke anak-anak, sekarang kalau kalian ada yang belum dipahami, silakan acungkan tangan, tanyakan ke ibu. Mungkin kalian ada yang kurang paham materinya yang tadi telah didiskusikan oleh kita semua. Silakan, ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, ibu simpulkan lagi yang terakhirnya. Jadi perbandingan senilai ini adalah perbandingan antara dua besaran yang ketika besaran satunya naik, maka besaran yang lainnya juga akan naik. Sedangkan untuk besaran yang berbalik nilai, itu yang sebaliknya. Berarti ketika satu besaran naik, maka besaran yang lainnya nilainya akan turun. Dalam LKPD tadi itu ada tugas ya, kalian kerjakan tugas itu, kerjakan secara individu ya, jangan nyontek. Itu ada 2 soal, kalian kerjakan, kemudian nanti ibu akan periksa pada pertemuan selanjutnya, dan nanti kalian juga pelajari materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang perbandingan pada peta ya. Kalian baca-baca materinya terlebih dahulu, nanti kita akan bahasnya minggu depan. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sekarang kita berdoa terlebih dahulu untuk KM-nya. Silahkan pimpin doa.
Sudah belajar, kita berdoa menaik juga. Sudah selesai. Terima kasih Ibu Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.